Itulah. Jadi ini kayaknya ini ada pesanan ini dari oknum siapa, kita nggak usah, kita tahu lah siapa di belakang tembok. Yang jelas dua putusan pidana, satu udah sampai kasasi menyatakan bahwa Halo teman-teman Quotient TV, ada tanggapan dari Hotman Paris ya tentang kasus Budi Said teman-teman ya. Jadi Hotman Paris menanggapi bilang bahwa ini ada pesanan oknum ya. Videonya tadi udah saya buka ya di depan video ini, di depan VT ini sudah saya buka bagaimana persisnya si Hotman ngomong di situ ya. Jadi dia bilang ada pesanan oknum tertentu katanya. Dan dia juga bilang dia sudah tahu siapa oknumnya ya. Teman-teman, ya kan, saya kasih tahu kepada teman-teman ya. Kalau orang nggak ngerti hukum, cuma pintar bersilat lidah, ya itu seperti si Hotman ini. Kenapa saya bilang seperti itu, teman-teman ya? Ini opini saya ya, opini pribadi saya. Terserah teman-teman mau setuju boleh, nggak setuju nggak apa-apa. Yang bagus kalian ambil, yang jelek nggak usah diikutin, gitu ya. Jadi teman-teman, kalau ini adalah pesanan oknum, ya kita harus smart. Lawannya siapa sih? Yang bikin laporan ini siapa? Ya kan, yang bikin laporan siapa ini? Ini kejaksaan yang bikin laporan, bos. Ya, nggak ada pelapor, nggak ada pelapor. Ya, beda kasus misalnya si A ngelaporin si B. Nah, A bisa ada kepentingan tuh, ya kan? Bisa jadi ini pesanan dia nyuap hakim gitu kan. Mungkin ya, masih memungkinkan. Tapi kalau kasusnya Budi Said, Hotman bilang pesanan oknum, saya sih ketawa aja gitu loh. Kenapa saya bilang ketawa aja? Sejak kapan jaksa mau keluar duit dari kantongnya sendiri untuk nyogok hakim tuh kagak ada gitu loh. Kecuali kasus dia pribadi ya. Kasus pribadi masih mungkin ya. Tapi kalau kasus untuk kepentingan negara, siapa yang mau keluar duit bayar hakim? Kagak lah gitu loh. Jadi kalau dibilang pesanan ya, sorry ya, saya nggak setuju. Dan saya nggak yakin itu ada pesanan dari orang ya. Jadi ini cuma adalah alasan dari si Hotman ya untuk menghindari bahwa seolah-olah masyarakat tuh nggak menyalahkan dia, bahwa dia nggak becus di situ ya, membela ya. Padahal aslinya ya memang nggak becus. Kenapa saya bilang nggak becus? Lah, gue tuh udah sering belain orang ya. Kalau orang dituntut 16 tahun, vonisnya 15 tahun cuma turun 1, itu malu nggak usah pakai pengacara, gue kasih tahu deh. Ya nggak usah pakai pengacara. Hakim tuh rata-rata vonis tuh 3/4 dari tuntutan ya. Rata-rata ya 3/4 ya. Kalau yang ada pesanan, lepas, bebas onslah ya. Atau kurang dari setengah, itu ada pesanan ya. Karena kenapa? Karena kalau dia di bawah setengah, jaksa harus banding ya. Makanya kadang-kadang kayak Harvey Muiz itu divonisnya tuntutan 12, vonisnya 6 tahun 6 bulan, 6 setengah ya. Kalau orang tanya ke saya tentang Harvey Muiz, ya kan, apakah ada dugaan oknum mafia hukum? Saya jawab, berdasarkan opini saya, ada. Di situ. Ya, saya lawyer, bos. Gua nggak mungkin ngebohong. Apa gunanya ngebohong kasus bukan kasus gua? Iya toh? Kenapa saya bilang seperti itu? Ya, ilah, makanan mereka kan makanan gue juga. Ya pasti saya tahu lah gitu loh. Biasanya gimana, ya kan, ininya gimana, ya toh jaksanya gimana, hakimnya gimana, kita udah tahu. Kartu masing-masing kita udah tahu di situ ya. Jadi kalau ngomongin soal Harvey Muiz itu, dugaan saya ini, menurut saya ini settingan. Ya toh sengaja divonis 6 tahun 6 bulan 6 setengah. Kenapa? Karena di atas setengah tuntutan itu jaksa punya punya pilihan untuk banding atau nggak usah banding di situ ya. Tapi kalau di bawah 6 tahun, di bawah setengah, itu wajib banding, jaksa tuh wajib banding. Itu protapnya ya.
SOP-nya dari kejaksaan, teman-teman ya. Jadi ya kemungkinan besar putusan Harvey Muiz itu ada rekayasa oknum mafia lah. Situ 271 triliun. Lu suap 1 triliun aja. Itu cukup untuk 3 orang hakim, udah gak usah kerja lagi seumur hidup. Udah gak usah jadi hakim. Ya toh, berhenti aja juga cukup itu 1 triliun. Anyway, teman-teman, kita balik ke Hotman Paris, ya kan? Jadi kita bisa pastikan di putusan Hotman Paris ini tidak ada ya intervensi. Kalau saya lihat sih dari kejaksaan maupun dari Hotmannya sendiri, Hotman dalam kasus Budi Said ini juga nggak mungkin nyogok, ya. Karena orang nggak ada tuh yang nyogok cuma turun setahun nyogok tuh nggak ada di situ ya. Jadi ini secara total ini kegagalan si Hotman dalam membela ya, saya kasih tahu di situ. Dan yang lucunya lagi kalau kita anggap deh pernyataan dia benar gitu kan. Ya. Kita anggap deh benar ada pesanan tertentu misalnya ya kan. Dan dia bilang, "Saya sudah tahu siapa yang mesen." Ya kan? Lu kan pengacara. Kalau lu tahu ada yang mesen kasus itu, lu lapor dong ke KPK. Ya dong. Gimana sih? Katanya pengacara nomor 1 di Indonesia. Masa lu nggak tahu sih kalau ada dugaan gratifikasi atau korupsi, lapor kemana? Ya lu lapor KPK lah, nggak mungkin lapor ke kejaksaan balik toh. Kalau lu menduga, misalnya ada oknum jaksa nih, ya kan, siapa deh yang jaksa yang lu maksud deh di situ ya kan, mau jaksa penelitinya lah, jaksa yang menyidangkan lah, kasih pidumnya lah, atau siapa gitu yang lu curigain. Ya lu lapor dong, bawa bukti-bukti terkait. Jangan main asal nuduh, ya kan? Nggak bagus loh lu main asal nuduh begitu, ya kan? Karena kenapa? Ya kan? Karena hanya lu doang Hotman yang bilang Budi Said itu korban, gak bersalah. Orang lain seperti gua dan mayoritas penduduk netizen itu percaya, yakin dan sah bahwa dia penjahat. Ngerti nggak? Gitu loh. Jadi jangan berarti kalau misalnya putusannya nggak sesuai yang lu mau, terus lu nyalain oknum lain. Sekali-sekali lu introspeksi lah, lihatlah. Lu udah bener belum beracara dalam kasus Budi Said? Lu udah bener belum? Berapa kali lu ditegur sama hakim, ya kan? Dan gua kasih tahu lu ya, itu salah satu pertimbangan hakim dalam Harvey Muiz itu adalah bersifat sopan di persidangan, ya kan? Jujur nih, kalau gua ditanyain apakah dalam kasus Budi Said itu sopan dalam persidangan, kagak. Lu ngomong Anda gak waras lah, gila lah di situ kan. Saksi ahli lu panggil Anda lah, ya kan. Dibilang udah gak waras kalau kayak begini. Kok udah gak waras? Terus saya bingung dah kalau udah kayak gini, gila dah katanya. Apa tau lu bersumpah serapah di persidangan, itu kan gak sopan, ya kan. Nah inilah ya muka-muka rupa-rupa oknum pengacara yang nggak ngerti hukum pidana, teman-teman ya. Jadi tujuan video ini saya mau mencerdaskan masyarakat secara hukum ya, secara hukumnya ya. Gimana menilai sebuah putusan? Apakah putusan ini kira-kira ada muatan atau enggak gitu kan? Kita perhatikan dong siapa lawannya. Lu lawannya jaksa nggak pernah nyogok, nggak pernah nyuap, nggak pernah pesan ke hakim di situ. Ngerti nggak? Jadi lu mau keluar lu ke 1000 podcastnya si Deddy Corbuzier juga nggak akan bisa melepaskan Budi Said, bos. Ya, masyarakat sekarang tuh udah pinter, netizen sekarang udah gak pinter. Ya kan, lu pikir bisa lu bodoh-bodohin dengan begini terus lepas. Lu ke sidang dong, lu pakai jas yang rapi, lu jangan pakai toga lain kali kalau ke tempat Budi Said ya. Lu jangan pakai toga, lu pakai yang bling-bling sama sepatu lubutin. Nah, lu ketika lagi pemeriksaan saksi, lu tunjukin ke hakim yang mulia, gitu dong, ya kan? Lu gitu bos, hakim yang mulia, lucu kadang gua Hotman, yang kayak begini ngaku nomor 1 di Indonesia, alah lu mah. Nomor 1 di Indonesia. Gue yakin tuh banyak pengacara-pengacara di luaran ya. Gue kasih tahu lu ya. Pengacara di luaran tuh yang nyalinya lebih gede dari lu. Ya, dan lebih pintar hukum daripada lu, terutama hukum pidana ya. Lu mah gak ada apa-apanya.
Udahlah, lu balik urusin PKPU di mana lu jago. Jangan lu dokter kelamin ya, terus lu mau bedah jantung orang, mampus nanti orangnya. Ya kayak jadi kayak sekarang si Budi Said mampus tuh, ya kan? Ah, syukurin dah kayak begitu kan. Orang pasti pada, waduh, tepuk tangan, yeay, Hotman gagal di situ. Kalau gue mau udah tahu dari awal kan, inget nggak? Gue udah pernah bikin video, gue bilang kalau lu bisa bebasin Hotman, bisa bebasin si Budi Said Hotman, nih kuping gue potong, ya kan? Sekarang kan terbukti, lu di PN kalah, ya toh? Nah, lu masih mau debat sama gue nggak tentang Budi Said? Hah? Lu keluarin dong dalil-dalil lu di depan media, lawan gue dong. Jangan cuma sepihak doang. Ya kan, kalau cuma lu mukulin Manquin gak bisa balas, bos. Ya kan? Coba lu pukul si Deddy Corbuzier tuh, dia bisa balas. Ngerti ya? Situ ya, ngerti ya Hotman ya? Udahlah Hotman, gak usah menyombongkan diri ya. Di atas langit ada langit. Lu belum langit, bos. Atap rumah aja belum nyampe lu. Jangankan langit. Aduh, sombongnya minta ampun. Siapa lu? Ilmu kagak punya. Ya kan, ilmu kagak punya lu. Ya kan hidup gak bahagia. Kayak lu tuh gak ada untung-untungnya. Lu kenapa lu selingkuh terus lu banyak cewek di situ kan? Lu kan gak bahagia di rumah. Ya toh, gua tahu kok di situ. Bener gak di situ? Dan kenapa lu cari cewek di luaran? Kenapa? Ya kan? Udahlah, daripada dibongkar borok lu, nanti lu yang malu sendiri. Ngomong-ngomong ada salam tuh dari Andar Situmorang, ya. Dia pakai kuasa hukum itu, ya, si Pak, apa namanya? Dia pakai kuasa hukum, mau nge-push kasus lu tuh yang pornografi. Ya, yang IG lu yang pornografi. Gua ada lu gambarnya lu, ya. Nanti gue keluarin di media ya, gue sensor dikit lah pastilah di situ. Tapi biar orang tahu nih, ya kan, Hotman Paris ternyata penyebar video porno, ya. Lu urusin dah itu kasus nanti deh, lu ada 2 LP nanti kan, ya kan. Lu kualat lu, suruh Novi laporin gua, sekarang lu di-push laporan lu, ya. Nanti gua akan bantu si Andar, ya. Gua akan bantu rekan Andar untuk push supaya berita lu viral, ya kan? Biar orang tahu bagaimana Hotman Paris si raja porno di situ ya, yang udah dilaporin. Gua akan push di situ. Dan kalau LP lu nggak jalan, gua demo itu Mabes, ya. Lu jangan main-main sama gua, ya toh. Lu cari musuh yang salah, Hotman. Lu cari musuh yang salah, ya kan? Gua bukan lawyer yang takut sama lu. Alah, baru nama Hotman, baru 1 Hotman. Gua udah bilang 1000 Hotman lu taruh di depan gua. Ya kan, gua kentutin juga terbang semua itu. Ngerti Hotman? Ya? Lu pikir bling-bling bisa nyelamatin lu nanti. Lu pakai tuh bling-bling tuh. Lu bilang kan ada oknum pesanan kan di situ kan. Semua aja ada oknum pesanan ya kan. Yang bukan oknum pesanan lu kalau lu menang kasus, nah itu nggak ada oknum pesanan tuh ya. Enak banget ngomongnya Hotman. Oke, Hotman Paris Hutapea ya. Walaupun nama lu bukan Hotman Paris, ya kan? Oke. Ya, udah legowo aja. Lu udah kalah mah kalah aja udah. Bacot kiri, bacot kanan, alasan kiri, alasan kanan. Gak mampu ya bilang aja gak mampu. Minta maaf, selesai. Ya toh, daripada lu sombong-sombong, ngaku pesanan onol, pesanan ini, emangnya Gojek apa lu bisa pesen makanan apa? Udahlah, ya. Salam cerdas hukum masyarakat. Jangan sembarangan dengar kata pengacara oknum, ya. Justru pengacara oknum kayak gitu tuh suka nggak jujur di situ, ya. Dia belum ditangkap aja, bukan berarti dia bersih, ya kan? Belum ditangkap aja, belum ketahuan aja. Dulu kan udah hampir kena sama KPK kan. Belum kena aja, nanti kalau suatu saat kena, dia kenanya korupsi dia di situ ya, tipikor, gratifikasi, lebih parah nanti ya. Biasa gitulah, ya kan. Guru kencing berdiri, murid kencingnya apa? Nyungsap. Gurunya Hotman siapa? Osek Kaligis pernah kena
korupsi nggak? Gratifikasi nggak Undang-Undang Tipikor? Dia kena Undang-Undang Tipikor di situ kan. Nah, muridnya kan belajar dari gurunya, nggak akan beda jauh di situ. Ya, oke, terima kasih teman-teman dan salam cerdas.